Hai guys, balik lagi bareng aku Ivan Krisnanda di sini. Jadi hari ini aku pengen sharing beberapa hal yang mungkin basic banget di dunia fotografi, tapi itu suatu hal yang sangat penting banget juga buat aku sendiri. Dimana buat kalian teman-teman yang pengen belajar fotografi atau yang akan berkecimpung di dunia fotografi, sebelum itu wajib untuk tahu yang namanya segitiga exposure. Yang dimana segitiga exposure ini aku bagi ke dalam tiga hal utama, tiga settingan utama yang penting, yaitu ada pertama shutter speed, yang kedua aperture, yang ketiga ISO. Oke, kita langsung ke topik, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like untuk video ini. Oke, yang pertama itu ada shutter speed, dimana shutter speed ini itu adalah bukaan shutter yang ada di sensor kamera kita atau yang ada di bodi kamera kita. Satuannya itu second, seperti 1/15 detik, 1/15, atau 1/400. Bahkan ada sampai di suatu kamera 1/8000. Tapi untuk kamera yang aku pakai, Canon EOS M100, itu maksimal shutternya ada di 1/4000. Oke, untuk shutter speed sendiri fungsinya adalah ketika kita ingin mengambil suatu foto, semisal kita hangout atau traveling ke pegunungan atau ke air terjun, kita pengen ngambil foto air terjun yang dimana nanti efeknya itu airnya seperti bergerak, itu kita settingan shutter speednya itu di 1/15 second mungkin, atau 1/30, yang dimana nanti bukaan shutter yang ada di sensor kamera kita akan terbuka selama 30 detik. Semakin lama terbuka sensor, semisal 1/30, itu maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita, dan efeknya akan berdampak ke motion blur dari objek yang akan kita foto. Lalu jika settingan shutter speed semakin besar, semisal 1/4000 misalnya udah maksimal, itu bukaannya kan cukup cepat banget, maka hasil foto yang akan diambil oleh kamera kita lebih freeze, lebih diam, lebih jelas, tidak ada motion blur. Tapi ketika kita ingin motret model atau motret suatu produk, semisal makanan, kita cukup settingan di 1/125, 1/200, sampai 1/400, yang dimana nanti hasilnya juga akan bagus, tidak ngeblur juga. Itu untuk shutter speed. Lalu yang kedua, kita ke topik kedua, ada aperture, dimana aperture ini adalah bukaan diafragma yang ada di lensa kita, atau biasanya satuan aperture itu gampangnya f. Di settingan kamera rata-rata f. Semisal ada f1,8, f1,2, f1, lalu sampai maksimal f22, yang dimana nanti fungsinya semakin besar angka diafragma yang kita buka, maka semakin banyak jumlah cahaya yang akan diterima. Semisal kita motret model, objek yang kita foto akan focusing di modelnya, di objeknya, tetapi di backgroundnya dia akan ngeblur. Itu kita biasa sebut efek bokeh. Semakin besar bukaan diafragmanya, semakin kecil angkanya. Semisal f1,8, itu bukaan diafragma yang besar, maka hasil fotonya akan semakin terang karena jumlah cahayanya semakin banyak yang diterima. Lalu efek yang akan diberikan, depth of field-nya itu akan semakin besar, semakin terasa. Semisal seperti yang tadi aku bilang, efek bokeh atau blur di backgroundnya itu akan terasa banget. Tapi ketika kita buka semisal f22, jadi objek yang kita foto dengan backgroundnya itu depth of field-nya akan kecil banget, atau bisa dibilang nggak kerasa, sama sekali nggak kerasa. Tujuannya f22 yang aku tahu, yang sebiasanya juga aku pakai, itu tujuannya f kecil itu kita motret landscape. Tapi semakin kecil bukaan diafragma, maka jumlah cahaya yang akan diterima oleh sensor semakin sedikit juga. Jadi hasil foto yang akan dihasilkan oleh sensor kita maka semakin lebih gelap. Seperti itu kurang lebih gambarannya untuk aperture.
Lalu kita ke yang ketiga. Yang ketiga di sini ada ISO. Oke, jadi untuk ISO sendiri itu biasanya di settingan kamera kita ada ratusan, kelipatannya ratusan. Dari ISO 100 sampai ISO 4000, ISO 8000, kurang lebih lah seperti itu. Kalau salah mungkin boleh dikoreksi. Jadi ISO itu adalah jumlah cahaya atau sensitivitas sensor kita yang untuk menangkap cahaya. Jadi semakin kecil angka ISO-nya, semakin sedikit cahaya yang akan diterima, tapi hasilnya semakin detail. Tetapi ketika kita setting ISO di angka tertinggi, semisal 12.500, maka foto yang akan dihasilkan semakin grainy atau semakin banyak noise. Noise itu bisa diartikan sebagai titik-titik kecil, atau biasa orang-orang awam bilang, ih fotonya banyak semutnya. Nah, itu yang kita sebut grainy atau noise. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin teman-teman motret model, motret apapun, diusahakan sebisa mungkin ISO minimal 100, maksimal sampai ya kurang lebih 800 lah. Karena biasanya aku pribadi motret model pun kalau nggak ISO-nya 100, ya maksimal 600. Karena kalau selebih itu, nanti takutnya hasil foto yang akan kita ambil itu hasilnya banyak grainy-nya. Jadi kalau bisa semakin kecil ISO yang kita setting, maka akan semakin jernih foto yang akan kita ambil. Semisal juga kalian ingin foto model. Di sini aku biasanya settingan shutter speed-nya sendiri 1/160 atau 1/200. Lalu settingan ISO aku selalu auto, tapi terkadang tergantung kondisi di lapangan seperti apa, aku kadang nyeting manual juga sendiri. Lalu untuk bukaan, aku biasa pakai f2 atau sampai 2,8. Karena kenapa aku nggak pakai 1,8? Satu, udah terlalu besar bukaannya. Kedua, hasil objek yang akan ditangkap terkadang fokusnya cuma di muka doang, tapi di badan pun akan ngeblur juga, ikut ngeblur seperti backgroundnya. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika praktek, bisa jadi tetap fokus semua, tapi backgroundnya aja yang istilahnya ngeblur, kena bokehnya. Karena aku pernah suatu ketika motret cuman mukanya doang yang istilahnya yang terfokus. Oke, jadi sekian yang aku sharing untuk teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya, mungkin tidak jelas, silakan tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram atau di email aja. Oke, thank you.